Penasaran gak sih sama sejarah bahasa Indonesia? Kalau penasaran, simak video ini sampai selesai ya. Pengertian bahasa dan hakikat bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi sosial yang berupa sistem, simbol, bunyi yang dihasilkan dari ucapan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan sarana untuk berinteraksi dengan manusia lainnya di masyarakat. Untuk kepentingan interaksi sosial itu, maka dibutuhkan suatu wahana komunikasi yang disebut bahasa. Hakikat bahasa. Bahasa itu adalah sebuah sistem. Bahasa itu berwujud lambang. Bahasa itu berupa bunyi. Bahasa itu berwujud arbitrer. Bahasa itu bermakna. Bahasa itu bersifat konversional. Bahasa itu bersifat produktif. Bahasa itu bervariasi. Bahasa itu bersifat dinamis. Bahasa itu berfungsi sebagai alat interaksi sosial. Dan bahasa itu merupakan identitas penuturnya. Sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama, penamaan bahasa Indonesia diawali sejak direncangkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yaitu dalam Sumpah Pemuda yang ketiga berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Yang kedua, ejaan Van Ophusen 1901. Huruf I yang berfungsi sebagai huruf I seperti mulai dengan ramai juga digunakan untuk menulis huruf Y seperti dalam Soerabaya. Huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, sejang, dan sebagainya. Huruf OE untuk menuliskan kata-kata goeroe, itoe, oemoer, dan sebagainya. Tanda baca seperti koma ain untuk menuliskan kata-kata mak, moer, akal, tak, pak, dan sebagainya. Yang ketiga, ejaan Republik atau Sowewandi 1947. Huruf OE diganti dengan U pada kata-kata guru, itu, umur, dan sebagainya. Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K pada kata-kata tak, pak, rakjat, dan sebagainya. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti pada kanak-kanak, berjalan-jalan, ke barat-baratan, awalan di, dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkaian dengan kata yang mendampinginya. Yang keempat, ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Konsep ejaan ini dikenal pada akhir tahun 1959. Karena perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya, diurungkanlah peresmian ejaan ini. Yang kelima atau yang terakhir, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, EYD. Ejaan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia. Peresmian itu berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Berikut contoh perubahannya. Hasil perumusan Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25-28 Februari 1975 antara lain menegaskan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan sebagai negara, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, sosial, budaya, dan bahasanya, dan alat perhubungan antar budaya, antar daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, dan
bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern.